Halo kawan-kawan semua, kali ini saya jalan-jalan ke Kotu ya, atau Kota Tua. Nah, sebelum sampai ke sini saya tadi mulai jalan dari arah Ancol ya. Dari arah Ancol melalui jalan ini nih, ini namanya Jalan Lodan Raya ya. Atau sebagian orang juga taunya ini namanya Jalan Pasar Ikan. Karena nanti di depan sana ada wilayah yang namanya Pasar Ikan ya, yang dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ada di sebelah kiri jalan ini ya, nanti pintu gerbangnya kelihatan, saya lewatin. Dan kali ini saya memang menuju ke arah Kota Tua. Ya, ini Jalan Lodan Raya atau Jalan Pasar Ikan ya kawan-kawan. Lurus terus. Kita kalau lurus terus nanti ada lampu merah, kita ke kanan bisa menuju ke arah Pelabuhan Muara Baru ya. Pelabuhan Muara Baru yang ada di Jakarta Utara ya, atau tepatnya ada di Kelurahan Penjaringan ada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ya. Nah, itu di sebelah kanan adalah pintu masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, lurus, kita agak nikung ke arah kiri, ke arah Kota Tua ya, lewat sini nih, ke kiri. Lewat jalan ini lurus juga bisa, melalui belok ke kanan juga bisa. Cuma kalau lurus jalannya agak rusak ya. Kita ambil ke arah kanan. Ya, di depan ada jembatan. Itu di seberang kanan adalah daerah Pasar Ikan ya, yang memang zaman kolonial dulu merupakan tempat perniagaan ikan ya di wilayah sini. Baiklah, saya belok ke kiri menuju ke Kota Tua melalui Jalan Kakap 4 ya. Ya, di Jalan Kakap 4 ini di sisi kanan dan sisi kiri itu merupakan bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda ya kawan-kawan. Itu yang sudah berapa kali direnovasi. Nah, itu dia Kakap 4. Oke, kita lurus di sini, nanti kita lewati terowongan jalan layang ya. Nah, ini di sini wilayah Pasar Royal. Kalau nggak salah, ini adalah wilayah Pasar Royal ya, yang ada di Pluit. Oke, kita ambil ke kiri, kemudian belok ke kanan, lurus juga bisa kawan-kawan ya. Inilah penampakan daerah Kota Tua ya. Saya sengaja ngambil jalan ini, walaupun pilihan jalan di Kota Tua ini sangat banyak ya kawan-kawan. Wilayah Kota Tua ini berada di Jakarta Utara, namun sedikit bagian masuk ke wilayah Jakarta Barat ya kawan-kawan. Bagian Fathahillah Square, Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, Taman Luar Batang, kemudian ada Pelabuhan Sunda Kelapa, itu berada di Jakarta Utara ya, tepatnya di Kecamatan Penjaringan. Oke, dan sebagian area di sekitar Glodok, Kali Besar dan dekat stasiun kota merupakan wilayah dari Jakarta Barat ya.
atau masuk ke wilayah Kecamatan Taman Sari. Nah, ini di sini lagi banyak renovasi ya kawan-kawan. Ini sebagai apa? Salah satu pengembangan ya dari kota tua ini ya. Tuh, banyak galian-galian di sekitar jalan yang ada di kota tua. Jadi kawasan kota tua itu membentang di perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tetapi pusat aktivitas wisatanya lebih banyak berada di Jakarta Utara ya kawan-kawan. Ya, oke, saya belok ke kanan. Kanan lurus, ini jalan apa nih namanya ya? Saya kurang tahu, yang jelas ini ada di wilayah kota tua. Yang saya tahu ini kalau ikut angkot depan itu belok ke kiri, kita kembali ke pasar ikan yang tadi ya. Nah, saya ambil ke arah kanan menuju ke arah stasiun kota. Jalanan ini kalau malam ramai sekali ya, karena banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar trotoar sini ya kawan-kawan. Oke, dan ini kalau malam minggu di sini penuh dengan parkiran motor kawan-kawan. Nah, itu di seberang kanan itu adalah tempat ngumpul muda-mudi kalau malam hari. Cuma sekarang agak agak semrawut karena masih ada renovasi di sepanjang trotoar tempat nongkrong tersebut ya kawan-kawan. Nah, ini seharusnya tadi langsung belok kanan, cuma sekarang nggak bisa, harus putar balik. Nah, ini putar balik, dan di depan nanti sana juga putar balik lagi kawan-kawan. Harusnya, nah ini dari bis ini kita ke arah kiri kawan-kawan, itu bisa langsung ke stasiun Jakarta Kota. Tapi berhubung adanya renovasi, jadi sebagian jalan ditutup ya kawan-kawan. Oke, saya coba putar balik di depan stasiun kecil ini aja nih. Nah, itu halte peninggalan kolonial Belanda ya kawan-kawan, sangat unik. Oke, saya ambil putar balik di sini untuk menuju ke arah stasiun Jakarta Kota. Nah, jalan ini kalau malam ditutup buat mobil ya, karena buat tongkrongan muda-mudi, dan juga banyak sekali live musik yang ada di sekitar jalan sini ya kawan-kawan. Dan di trotoar itu kalau malam itu penuh dengan tongkrongan muda-mudi ya, digelar tikar-tikar di situ sampai penuh, apalagi kalau malam minggu dan malam-malam libur ya. Oke, kita lurus. Kalau lurus terus kita bisa juga sampai ke Tanjung Priok. Tapi karena saya mau menuju ke Kota Tua, jadi belok kanan ya. Bukan menuju Kota Tua, ini sudah masuk Kota Tua, maksudnya ke stasiun Jakarta Kota. Sebenarnya lebih enak kalau kita kesini dengan sepeda ya, atau jalan kaki, jadi lebih leluasa dan bisa masuk ke
tempat-tempat yang kita kehendaki ya. Nah, di sini banyak tempat yang bersejarah ya. Itu di sebelah kiri juga ada masjid peninggalan Belanda zaman dulu. Nah, oke, inilah stasiun Jakarta Kota ya. Kalau dulu kita nggak lewat sini, lewatnya yang sebelah kanan. Tapi sekarang jalan ini dibuka dan sekarang kendaraan lewat sini kawan-kawan. Inilah stasiun Jakarta Kota ya. Ya, ini stasiun Jakarta Kota yang sangat legendaris ya. Stasiun peninggalan bangsa Belanda. Di sini memang agak semrawut ya, karena banyak renovasi. Ya, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka membenahi sarana prasarana dasar ya, seperti jalan, pejalan kaki atau yang disebut dengan pedestrian, kemudian sungai dan infrastruktur lainnya di kawasan Kota Tua ini ya. Ya, kita lurus. Kalau kita ambil kanan, kita bisa juga ke Pasar ASMK ya. Nah, saya coba ambil ke kiri. Teman-teman yang sering kesini pasti tahu nih, kalau ke kiri kita lurus sampai ke Mangga 2 Square ya. Mangga 2. Nah, itu di sebelah kiri juga masih kawasan stasiun Kota Tua ya. Stasiunnya sangat besar ya kawan-kawan. Oke, kita lurus terus. Ini adalah arah ke Mangga 2 Square ya. Dan bisa juga nyampe ke Tanjung Priok. Jalan menuju ke Tanjung Priok cukup banyak ya, dari sini bisa, juga dari rute yang awal tadi saya lewati juga bisa. Ya, saya coba ambil kanan untuk putar balik ke arah Pasar Pagi atau ASMK. Iya. Nah, ini kalau kita lurus kita bisa sampai Pasar Pagi, bisa sampai ke Jembatan 5, bisa juga sampai ke Jembatan 2 ya kawan-kawan. Kita lurus. Kawan-kawan perantauan yang dulu pernah di sini pasti hafal betul dengan jalan ini ya. Yang di depan ada lampu merah, terus kita belok ke kiri, itu kita bisa menuju ke Glodok ya. Oke, kita lurus. Nah, itu kalau ke kiri kita bisa ke Glodok. Zaman dulu itu Glodok tempat berjualan itu ya, CD-CD bajakan, di situ pusatnya ya kawan-kawan. Dan pusat perdagangan elektronik di Jakarta itu ada di Glodok. Cuma sekarang semenjak penjualan online itu marak, toko-toko di Glodok mulai sepi ya kawan-kawan. Ya, itu di sebelah depan sebelah kanan adalah Museum Perangko ya. Ya, saya akan coba ambil jalur kanan melalui flyover ya. Ini flyover Pasar Pagi ASMK.
Kalau lewat yang sebelah bawah itu yang sebelah kiri adalah pasar pagi SMK ya. Itu tempat orang berbelanja macam-macam aksesoris dan juga berbagai macam mainan anak-anak. Nah, di daerah situlah pusatnya untuk berbelanja mainan anak-anak dan juga berbagai macam aksesoris dengan harga yang sangat murah ya, harga grosir tentunya. Nah, ini jembatan layang Pasar Pagi yang nanti tembus ke lampu merah Glodok ya. Bukan, lampu merah jembatan 5, maaf kawan-kawan. Turun dari flyover ini, nanti di depan ada lampu merah, itu lampu merah jembatan 5. Ya, kawan-kawan yang berbisnis jual beli mainan, jual beli aksesoris, ada di bawah jembatan layang ini ya. Itu sangat luas dan sangat panjang itu. Nah, ini dia lampu merah jembatan 5 yang kalau kita ke kiri itu ke Glodok ya kawan-kawan. Glodok juga bisa kembali lagi ke Kota Tua yang tadi. Kalau kita lurus, nah itu bisa ke arah Roxy. Namun saya akan ambil ke arah kanan, yaitu arah jembatan 2. Oke, jalan ya. Ambil kanan ke jembatan 2. Di mana-mana ada pembangunan ya, di mana-mana ada renovasi dari jalan hingga bangunan ya kawan-kawan. Nah, ini jalan menuju ke arah jembatan 2. Lalu lintas cukup sepi ya, karena saat ini saya lewat di hari Minggu ya kawan-kawan. Oke, lurus. Saya coba naik flyover saja biar cepat, karena kalau lewat bawah itu banyak rintangan ya, cukup macet kalau di bawah. Kita naik lewat flyover. Ini kalau nggak salah flyover Pekojan apa ya, mana ini ya. Kita turun nanti kemudian itu sampai ke lampu merah jembatan 2. Oke, baiklah kawan-kawan, terima kasih yang sudah mengikuti jalan-jalan saya ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga diberikan rezeki yang banyak untuk kawan-kawan semua. Salam tancap gas.